wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan video presentasi kami dari mata kuliah parasitologi yang berjudul Siklus Hidup Protozoa, Infeksi dan Reproduksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan protozoa. Protozoa adalah organisme eukariotik uniseluler yang termasuk ke dalam kelompok protista. Keberadaan protozoa sangat beragam, dimulai dari yang hidup di lingkungan bebas sehingga parasit yang terdapat pada manusia dan juga hewan. Protozoa parasit sering menjadi penyebab utama berbagai penyakit infeksi seperti malaria, amebiasis, dan toksoplasmosis yang memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat global, terutama di daerah yang berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas proto dan juga zoon, yang artinya hewan pertama. Protozoa merupakan hewan yang bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni. Ada beberapa protozoa yang menyebabkan penyakit pada binatang dan juga pada manusia. Perkembangannya di sel Hoplus, beberapa yang hanya hidup sebagai parasit obligat yang dapat menimbulkan penyakit kronis dan kaut pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup protozoa. Siklus hidup protozoa itu ada dua. Yang pertama, tahap trofozoid, dan yang kedua, tahap kista. Yang pertama, tahap trofozoid. Tahap trofozoid adalah fase aktif protozoa, di mana mereka melakukan metabolisme, tumbuh, bergerak, dan dalam banyak kasus berkembang biak. Protozoa biasanya mengambil nutrisi dari lingkungan atau dari inangnya sendiri. Trofozoid ditemukan pada kondisi lingkungan yang mendukung, seperti suhu optimal, ketersediaan nutrisi, dan kelembapan yang cukup. Yang kedua ada tahap kista. Tahap kista adalah fase dorman, di mana protozoa berada dalam keadaan tidak aktif. Kista memiliki dinding pelindung yang tebal, memungkinkan protozoa bertahan di lingkungan yang buruk, seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau paparan bahan kimia. Tahap kista sangat penting untuk kelangsungan hidup protozoa, terutama protozoa parasit, karena memungkinkan mereka bertahan di luar tubuh inang hingga menemukan inang barunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infeksi protozoa. Protozoa memiliki berbagai cara untuk menginfeksi inang. Berikut adalah mekanisme infeksi yang umum. Yang pertama, penularan fekal oral. Penularan ini melibatkan kista protozoa yang terdapat dalam air atau makanan yang terkontaminasi. Selanjutnya, transfusi darah atau transplasenta. Protozoa seperti Toxoplasma gondii dapat menembus plasenta dan infeksi janin, menyebabkan toxoplasmosis congenital. Plasmodium juga dapat ditularkan melalui transfusi darah. Kemudian yang terakhir ada kontak langsung atau seksual. Protozoa seperti Trichomonas vaginalis ditularkan melalui kontak seksual. Protozoa ini menyebabkan infeksi pada saluran genital. Ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi protozoa. Protozoa memiliki dua jenis mekanisme reproduksi, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Yang pertama ada reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual lebih umum terjadi pada protozoa. Jenis-jenis reproduksi aseksual meliputi yang pertama ada pembelahan binar atau binary fission. Protozoa membelah diri menjadi dua sel anak yang identik. Contohnya amoeba dan paramecium. Selanjutnya yang kedua ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui penggabungan materi genetik dari dua individu. Jenis-jenis reproduksi seksual meliputi yang satu ada konjungsi, dua protozoa saling bertukar materi genetik melalui kontak langsung. Contohnya paramecium. Yang kedua ada gametogoni. Protozoa membentuk gamet yang bersatu untuk membentuk zigot. Contohnya plasmodium selama siklus sporogoni di nyamuk Anopheles. Jadi, kesimpulan dari PPT kami, protozoa memiliki siklus hidup yang kompleks dengan tahapan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan inangnya. Mereka dapat bertahan hidup melalui tahap trozoid dan kista, serta mampu menginfeksi inang melalui berbagai cara, seperti penularan fekal oral, vektor biologis, dan kontak langsung. Reproduksi protozoa bervariasi antara aseksual seperti pembelahan binar dengan schincozoni, dan seksual konjungsi dan gametogoni. Itu kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari PPT kami. Dan yang terakhir itu ada saran. 1. Peningkatan kebersihan lingkungan dan sanitasi diperlukan untuk mengurangi penularan protozoa patogen.
Yang kedua, edukasi masyarakat mengenai pengelolaan air bersih dan kebersihan makanan perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir itu ada penelitian lebih lanjut tentang mekanisme molekuler siklus hidup protozoa dapat memberikan wawasan baru untuk pengembangan terapi yang efektif. Audio Jungle.